Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azizatul Afifah, NIM 20420684. Di sini saya akan mempraktekkan dan menginterpretasikan mengenai analisis regresi linear berganda. Di sini saya sudah memiliki data dengan judul pengaruh promosi dan harga terhadap keputusan konsumen, di mana promosi dan harga adalah variabel independen dan keputusan konsumen adalah variabel dependen. Langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya. Di sini saya sudah memasukkan variabel-variabelnya. Di name baris pertama ini kita masukkan Y, kedua X1, dan di name baris ketiga yaitu X2. Pada label di Y kita tulis keputusan konsumen, X1-nya promosi, dan X2-nya yaitu harga. Langsung saja kita copy data yang ada di Excel tadi ke aplikasi SPSS-nya. Langkah selanjutnya yaitu klik analis, regression, linear. Kita masukkan variabel dependen dan independennya ke kotak masing-masing. Ini sudah kita masukkan di sini. Lalu statistik, kita centang pada collinearity diagnostic, Durbin-Watson. Nah itu continue. Kita klik plots. Ini kita masukkan slice ke Y dan ini split ini ke X. Lalu normal probability plot, continue, dan OK. Nah, kita klik OK, maka nanti akan muncul output seperti ini. Ini adalah output dari data yang sudah saya masukkan tadi. Adapun penginterpretasiannya yaitu seperti berikut. Saya sudah memindahkannya sebelumnya ke Word, yaitu seperti ini. Regresi linear berganda. Dari output yang pertama yaitu output variabel enter removed. Dari output dapat dilihat bahwa variabel independen yang dimasukkan dalam model adalah harga dan promosi. Dari sini kita lihat tidak ada variabel yang dikeluarkan, sedangkan metode regresi menggunakan enter. Ini kita bisa lihat harga dan promosi. Yang kedua ada output model summary. R ini adalah korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R berkisar 0 sampai 1. Jika mendekati 1, maka hubungan semakin erat, tetapi jika mendekati 0, maka hubungan semakin lemah. Dari R di sini kita dapat melihat bahwa nilainya yaitu 0,949. Berarti angka ini mendekati 1 nilainya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa korelasi antara variabel promosi dan harga terhadap keputusan konsumen ini terjadi hubungan yang erat karena nilai mendekati 1 dan persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua ada R square atau kuadrat dari R, yaitu menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini akan diubah ke bentuk persen, yaitu artinya persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R kuadrat dari output tadi yaitu sebesar 0,900. Artinya persentase sumbangan pengaruh variabel promosi dan harga terhadap keputusan konsumen sebesar 90%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Selanjutnya yaitu ada adjust R square, adalah R square yang telah disesuaikan.
nilai sebesar dari output tadi 0,871. Ini juga menunjukkan sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adjust R-square biasanya untuk mengukur sumbangan pengaruh jika dalam regresi menggunakan lebih dari dua variabel independen. Standard error of the estimate adalah ukuran kesalahan prediksi. Pada output tadi, standard error of the estimate-nya yaitu sebesar 0,81093. Artinya, kesalahan yang dapat terjadi dalam memprediksi keputusan konsumen sebesar 0,81093. Yang ketiga yaitu ada pengujian Durbin-Watson. Di sini pengambilan keputusannya yaitu sebagai berikut. Nah, nilai dari Durbin-Watson pada output di sini yaitu nilainya 1,565. Untuk nilai DL dan DU dapat dilihat pada Durbin-Watson tabel pada signifikasi 0,05. Dengan jumlah data yang saya masukkan yaitu 10 dan variabelnya yaitu 2, didapat nilai DL 0,6972 dan DU 16,413. Jadi setelah kita masukkan di pengambilan keputusan di sini, ternyata nilai DU, ternyata nilai DW berada pada daerah antara DL dan DU atau 4 min DU dan 4 min DL. Maka dari sini kita dapat mengambil keputusan bahwa dari model yang kita masukkan tadi tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Seperti itu. Yang ketiga ada output yang selanjutnya ada output ANOVA. ANOVA atau analisis varian yaitu uji koefisien regresi secara bersama-sama. Uji F untuk menguji signifikansi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Langkah-langkah uji F adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu merumuskan hipotesis di mana H0 promosi dan harga secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap keputusan konsumen. HA promosi dan harga secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan konsumen. Langkah selanjutnya menentukan F hitung dan nilai signifikansi. Dari output tadi diperoleh F hitung yaitu sebesar 31,475. Ini 31,475. Dan nilai signifikasinya yaitu pada output tadi sebesar 0. Menentukan F-tabel. F-tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df1 jumlah variabelnya dikurangi 1 didapatkan hasil 2 dan df2-nya yaitu n min k min 1 atau jumlah data yang ada dikurangi variabel dan dikurangi 1 didapatkan angka 7. Maka df1-nya 2 dan df2-nya yaitu 7 dan diperoleh F-tabel sebesar 4,737. Selanjutnya ada kriteria pengujian. Jika F hitung kurang dari F tabel maka H0 diterima, dan jika F hitung lebih dari F tabel maka H0 ditolak. Di sini setelah kita masukkan di pengujian ini, bisa dilihat bahwa F hitung ternyata lebih besar dari F tabel dan signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa promosi dan harga secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan konsumen. Yang selanjutnya ada output koefisien. Yang pertama ada unstandardized. Koefisien adalah nilai koefisien yang tidak terstandarisasi atau tidak ada patokan. Nilai ini menggunakan satuan yang digunakan pada data pada variabel dependen. Koefisien B terdiri nilai konstanta harga Y jika X1 dan X2 sama dengan 0. Dan koefisien regresi, nilai yang menunjukkan peningkatan atau penurunan variabel Y yang didasarkan variabel X1 dan X2. Nilai-nilai inilah yang masuk dalam persamaan regresi linear berganda. Sedangkan standard error adalah nilai maksimum kesalahan yang dapat terjadi dalam memperkirakan rata-rata populasi berdasar sampel. Nilai ini untuk mencari terhitung dengan cara koefisien dibagi standard error. Selanjutnya ada standar koefisien atau nilai koefisien yang telah terstandarisasi atau ada patokan tertentu.
nilai koefisien beta semakin mendekati 0, maka hubungan antara variabel X dan Y semakin lemah. Selanjutnya ada T hitung. T hitung ini adalah pengujian signifikansi untuk mengetahui pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y secara parsial. Apakah berpengaruh signifikan atau tidak. Untuk mengetahui hasil signifikan atau tidak, angka T hitung akan dibandingkan dengan T tabel. Selanjutnya ada collinearity statistik, adalah angka yang menunjukkan ada atau tidaknya hubungan linier secara sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam model regresi dengan menggunakan nilai tolerance dan FIF. Asumsi klasik yang digunakan pada model regresi linear berganda yaitu bahwa tidak adanya multikoliniaritas antar variabel independen. Variabel yang menyebabkan multikoliniaritas dapat dilihat dari nilai toleransi yang lebih kecil dari 0,1 atau nilai FIF yang lebih besar dari nilai 10. Dari output tadi kita bisa melihat bahwa nilai toleransinya yaitu 0,457, itu artinya lebih dari 0,1 dan FIF-nya yaitu kurang dari 10 karena pada output tadi nilainya 2,188 sehingga dalam model ini tidak terjadi multikoliniaritas. Persamaan regresi linear berganda dengan dua variabel independen adalah sebagai berikut. Y aksen sama dengan alfa plus B1 X1 plus B2 X2. Di sini keterangannya sebagai berikut, di mana Y yaitu nilai prediksi variabel dependen dan konstanta yaitu Y aksen jika X1 dan X2 sama dengan 0. B1, B2 yaitu koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel Y aksen yang didasarkan variabel X1 dan X2. X1 dan X2 yaitu variabel dependen, yaitu di mana X1 adalah promosi dan X2 yaitu harga. Nilai-nilai pada output kemudian dimasukkan ke dalam persamaan regresi dan didapat persamaan seperti berikut ini. Y aksen sama dengan min 0,620 plus 0,559 X1 plus 0,258 X2. Arti dari angka-angka ini adalah sebagai berikut. Nilai konstanta adalah minus 0,620. Hal ini dapat diartikan jika promosi dan harga nilainya adalah 0, maka keputusan konsumen nilainya 0,620. Yang kedua, nilai koefisien regresi variabel promosi B1 bernilai positif, yaitu 0,559. Ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan promosi sebesar satu satuan, maka akan keputusan konsumen sebesar 0,559 satuan dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Nilai koefisien regresi variabel harga bernilai positif yaitu 0,258. Ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan harga sebesar satu satuan maka akan meningkatkan keputusan pembelian 0,258 satuan dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Selanjutnya ada uji T. Di sini yaitu yang pertama ada pengujian koefisien variabel B1. Pengujian di sini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan 2 sisi. Yang pertama, pada pengujian koefisien variabel promosi, yaitu langkah-langkahnya pertama merumuskan hipotesis, di mana H0-nya promosi secara parsial tidak berpengaruh terhadap keputusan konsumen, H-nya promosi secara parsial berpengaruh terhadap keputusan konsumen. Menentukan T hitung dan nilai signifikansi. Dari output didapat T hitung sebesar 2,187 dan signifikansinya yaitu 0,065. Langkah selanjutnya yaitu menentukan T tabel. Tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi 0,05 karena menggunakan dua sisi maka dibagi 2 menjadi 0,025 dengan derajat kebebasan df-nya n min k min 1 atau n-nya tadi pada
datanya yaitu 10, K-nya variabelnya ada 2 independennya, dan dikurangi 1 didapat angka 7. Hasil diperoleh untuk T tabel setelah dilihat yaitu nilainya sebesar 2,365. Kriteria pengujiannya di uji T ini yaitu jika T hitung kurang dari min T tabel atau T hitung kurang dari T tabel maka H0 diterima. Dan jika min T hitung kurang dari min T tabel atau T hitung lebih besar dari T tabel maka H0 ditolak. Dan berdasarkan signifikansi, jika signifikansinya lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Langkah selanjutnya membuat kesimpulan. Dapat dilihat di sini bahwa nilai T hitung kurang dari T tabel 2,187 kurang dari 2,365 dan signifikansinya yaitu 0,065 yaitu lebih dari 0,05. Maka jika dimasukkan pada kriteria pengujian dan berdasarkan signifikansi ini maka H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa promosi secara parsial tidak berpengaruh terhadap keputusan konsumen. Nilai T hitung positif artinya berpengaruh positif, yaitu jika promosi meningkat, keputusan konsumen juga akan meningkat. Selanjutnya yaitu pengujian koefisien variabel harga B2, yaitu langkah-langkahnya sama seperti pada di atas, yaitu merumuskan hipotesis, menentukan T hitung, terus menentukan T tabel, dan berdasarkan signifikansi lalu membuat kesimpulan. Ini bisa dilihat dari output yang sudah ada, ternyata T hitungnya lebih besar dari T tabel atau T hitung di sini yaitu 0,3544 dan nilai T tabelnya yaitu 2,365. Di sini didapat nilai T hitung lebih besar dari T tabel atau 0,3544 lebih besar dari 2,365. Dan nilai signifikansinya yaitu kurang dari 0,05 karena dari output kita bisa melihat bahwa nilai signifikansinya yaitu 0,009. Dari sini kita bisa melihat yaitu H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa harga secara parsial berpengaruh terhadap keputusan konsumen. Setelah itu ada F. Di poin F ini ada uji asumsi klasik regresi. Pertama ada uji normalitas residual. Di sini penginterpretasiannya yaitu apabila dapat dari grafik itu titik-titiknya menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah terdistribusi secara normal. Selanjutnya ada uji multikoliniaritas. Pada analisis regresi linear berganda dilakukan uji multikoliniaritas karena variabel independennya lebih dari satu dalam model regresi. Multikoliniaritas artinya antara variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebasnya. Berikut ini bisa dilakukan uji multikolonialitas dengan melihat nilai FIF dan tolerance pada hasil regresi. Cara menentukannya yaitu dengan cara melihat nilai variance inflation factor atau FIF tadi dan tolerance. Apabila nilainya FIF kurang dari 10 dan toleransinya lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikolonialitas. Dari output ini kita bisa melihat bahwa nilai toleransi kedua variabel yaitu lebih dari 0,1 yaitu 0,457 dan FIF-nya yaitu kurang dari 10 yaitu 2,188. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikoliniaritas antara variabel bebas. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Pengambilan keputusannya seperti berikut. Dan di sini N yang saya gunakan yaitu sebanyak 10 dan K
variabelnya, yaitu variabel independennya ada 2, maka dari tabel Durbin-Watson didapat nilai DL-nya sekian 0,6972 dan DU-nya 16,413. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada output hasil regresi dan seperti berikut ini. Dari output dapat diketahui bahwa ternyata nilai Durbin-Watson sebesar 1,565. Dan setelah dimasukkan ke pengujian tadi, ternyata nilai DW terletak antara DL dan DU atau 1,565 lebih besar dari 0,6972 dan kurang dari 16,413. Atau DW lebih besar dari 4 min DU kurang dari 4 min DL. Angkanya bisa dilihat seperti ini. Artinya di sini tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti. Selanjutnya ada uji heterokedastisitas. Dasar kriterianya yaitu sebagai berikut. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk satu pola yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0, pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Dari output ini, kita bisa melihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas dan titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada uji regresi linier berganda. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.